Ya, halo paman-paman, om-om semua, ketemu lagi di channel dolanan bapak-bapak. Ya, seperti di cuplikan video saya sebelumnya, jadi kemarin pas ikut event seperti itu, RC saya itu kalau nanjak, begitu nanjak itu pasti langsung balik ya, langsung balik seperti itu. Jadi kayak roda depan itu atau kayak RC bagian depan saya itu kayak kurang nampak ke tanah, karena kurang nemplek ke tanah. Nemplek itu bahasa Indonesia ini apa ya, kurang nempel ya, jadi saya kan kayak ngambang-ngambang gitu seperti itu ya. Jadi kayak kemarin tuh posisinya tuh kayaknya RC saya itu terlalu berat bagian belakang. Kenapa? Nah ini tuh kemarin itu saya pakai aksesoris, jadi ada apa namanya, ada ban cadangan satu di belakang, ini juga tak pasang, tak kasih juga sini. Nah, efeknya apa? Akibatnya apa? LC ini lebih berat bagian belakang tuh kelihatan ya. Jadi ketika saya angkat di tengah-tengah RC seperti ini tuh lebih berat di belakang. Itu kenapa kalau nanjak itu pasti akan guling seperti itu. Nah, ini saya mau sedikit antisipasi seperti itu karena ini kan RC apa namanya, kayak ban-ban ini kan belum ada pemberatnya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas fungsi dari apa sih pemberat apa namanya, pemberat RC. Nah ini biasanya dipasang di velg seperti itu. Jadi saya mau menambah beban atau menambah berat dari RC saya menggunakan ini saya pakai nanti di roda depan supaya ada yang namanya center of gravity. Wah, jadi center of gravity, jadi di tengah-tengah RC ini nanti antara beban bagian belakang dengan yang depan ini akan balance atau sama seperti itu ya. Memang plus minus sih paman-paman. Jadi kalau RC-nya terlalu berat di depan itu keunggulannya apa? Kalau nanjak-nanjak itu kita minimal tidak akan guling, tidak akan terjungkal lah karena lebih berat depan seperti itu. Tapi efeknya kalau kita turun karena lebih berat depan, rawan guling juga. Nah begitu juga sebaliknya kayak kemarin. Jadi terlalu berat belakang, ketika nanjak itu nggak enak, terus diuntungkan kalau jalannya turun. Nah kalau jalanan turun lebih berat belakang itu pasti lebih apa yang namanya, bagian belakang RC itu akan lebih nempel ke tanah seperti itu. Nah baiknya bagaimana ya? Kalau sebaiknya sih seimbang antara depan dan belakang. Tapi teman-teman apa namanya, di komunitas RC biasanya lebih diberatkan di bagian depan sih dibandingkan yang belakang. Cuma proporsional seperti itu, tidak terlalu dominan ke depan juga tidak terlalu dominan ke belakang seperti itu. Jadi enak pas gitu loh mana seperti itu. Nah sekarang saya mau review apa namanya, pemberat velg ini. Jadi ini biasa dipakai untuk RC, kadang yang 1/12 juga pakai, yang WPL itu 1/10 juga pakai. Nah ini modelnya ini nanti dia ada kayak apa namanya, kayak double tipnya, ada solasi double tipnya. Ini nanti kita tempelkan di dalam velg, jadi dia nanti ini bisa fleksibel teman-teman, ditekuk-tekuk gini. Nah jadi ini untuk menambah berat dari ban ya, menambah berat dari ban. Jadi harapannya ya, berharap harapannya itu nanti kalau kita main nanjak gini ya, karena bannya itu kan ada pemberatnya, jadi dia lebih cenderung berat ke bawah. Nah seperti itu, lebih berat ke bawah. Jadi ketika dia muter kena traksi ya, RC ini bisa bergerak seperti itu. Nah ini saya mau coba pasang di ban depan saya. Ini sementara saya mau riset yang depan dulu. Kalau memang nanti belakang perlu ya nanti kita akan pakai yang belakang. Oke. Nah, sekarang saya mau lepas ban depannya dulu. Ya, oke paman, ini sudah kita lepas velgnya.
Jadi nanti pemberatnya itu kita pasang di ring tengah yang biasa nempel apa namanya yang kita pakai kalau velg padlock itu tengah-tengahnya ada seperti ini. Nah ini yang kita pasangnya di sini nih, di sekitaran ring ini namanya apa ya, pokoknya ring tengah bagian velg seperti itu. Nah cara nempelnya bagaimana, ini tinggal di apa, dikeletek aja. Keletek, dikeletek itu bahasa Indonesianya dilepas. Dilepas aja ya, dilepas seperti ini. Nah ini kan double tip ya, double tip lengket, kemudian kita tinggal tempelin ke sini paman. Nah tinggal tempelin sini aja. Nah gini paman, gini, kemudian nah sesuaikan dengan alur dari velgnya. Nah ini ternyata satu kurang ya. Ini kalau memang contohnya kayak gini nih, punya saya ini kan kurang satu, itu kurang, jadi bisa ditambah. Ini bisa dipotong-potong nih sekiranya, ini berarti sekitar seginilah ya, pas tengah-tengah. Jadi butuh kayak velg punya saya ini butuh 1,5 ya, 1,5 apa namanya ini, dipotong itu, lupa bawa cutter. Nah, butuh 1,5 pemberat. Saya lanjutin ya, jadi tinggal dilanjut aja paman. Ini kebanyakan 1, terlalu banyak 1, jadi kita potong. Berarti di velg saya ini membutuhkan 1 gini plus berarti 1 2 3 4 5. Jadi ini berapa sih totalnya, 10 kan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12, jadi 12 tambah 5 berarti butuh sekitar 17 apa namanya, 17 kotak tuh di velg saya ya. Jadi tergantung nanti menyesuaikan juga dengan velgnya paman-paman, om semua, ukurannya tinggal menyesuaikan saja nantinya. Ini harganya berapa kalau mau tahu? Jadi ini harganya murah banget. Murah banget paman, jadi bisa didapatkan di toko-toko spare part RC kesayangan Anda. Murah sekali. Ini satu ler kayak rokok saja ya, 1 ler gini itu. Ini macam-macam kalau di yang jual juga macam-macam, beraneka rasa, beraneka ragaman ya. Ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu ya, tergantung paman-paman mau pilih yang harga berapa. Tapi kalau lihat bentuknya sih sama sih seperti itu ya. Ya kembali lagi bisa ke toko spare part RC kesayangan Anda, banyak yang jual, banyak paman seperti itu. Nah gini paman ya. Oke. Tinggal di kontak saja. Oh ya, kadang ada juga yang mungkin menyesuaikan kebutuhan ya, ada yang sampai di double ya. Yang di double itu juga ada paman, di double gini loh. Jadi ini sudah ada 1 lapis, mungkin karena kurang berat lagi jadi ditambahin lagi jadi 2 gini, nanti ada sampai 2 gini seperti itu ya. Itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau saya mungkin coba 1 dulu cukup ya. Nah ini, oh iya, saya karena harusnya ini kan ditimbang harusnya nih, jadi satu kotak ini berapa ya, di sini ada tulisan ini sih, ini 6 apa 9 ya. Ini 6 apa 9 ya, jadi pasti karena ini pemberat terbuat dari timah gitu kan, jadi pasti kalau ditimbang ini berat dari roda atau berat dari velg kita kan lebih berat gitu loh. Nah jadi lebih berat, karena lebih berat dia ada momen untuk tetap menempel ke tanah seperti itu. Itu kenapa pemberat ini fungsinya ditempel di velg. Nah begini aja paman, sudah selesai seperti ini. Nih lumayan ya, cukup berat juga karena tadi ditempel di tempat saya itu 12 tambah 5 jadi 17 kotak seperti itu. Oke, sekarang kita pasangin lagi ke velgnya. Ya ini dia paman, sudah selesai saya pasang. Sekarang kita bandingkan antara velg yang tidak menggunakan pemberat dan menggunakan pemberat ya. Wah ini lebih mantap yang ini ya, lebih mantap yang menggunakan
pemberat ini, tapi saya nggak punya apa namanya, nggak punya timbangan, jadi ini kalau ditimbang ini pasti yang ini akan lebih berat. Nah ini jadi seperti sudah beda banget nih. Sudah beda banget antara yang tidak pakai pemberat dan pakai pemberat. Nah, lebih antep yang ini seperti itu. Nah mudah-mudahan bisa mendapatkan traksi yang lebih baik. Sekarang saya mau pasang ke RC nya. Ya sudah selesai paman pemasangannya nih. Jadi jadi sekarang sih lebih dominan ke depan ya nih, tapi kita akan coba besok, coba kita akan pakai untuk main. Sekiranya nanti kalau memang belakang juga perlu ditambah, silahkan ditambah seperti itu ya. Nah seperti ini paman, seperti itu ya. Oke, sekian dulu review dari dolanan bapak-bapak. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang pengen tanya-tanya, komen-komen silahkan di kolom komentar paman-paman. Terima kasih yang sudah subscribe, spesial buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan salam bahagia. Oke.